Itu alhamdulillah katanya perutnya itu kok membaik. Katanya ini yang sebelah kanan, Mbak. Yang ini good eat ya? Ya. Oke. Membaik ya, keren. Sip. Yep. Jadi sekarang saya itu jualan kurma Mas malahan Mas. Oh gitu ya, malah jualan kurma ya. Oke, sip. Oke. Kita udah masuk di Facebook Barno dan sudah ada teman-teman yang menyimak agenda kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya izin nyapa dulu teman-teman yang di Facebook ya, Barno ya. Iya. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sehat dan berlimpah selalu ya. Kita jumpa lagi di agenda SM Talk malam hari ini dan semoga teman-teman keadaannya dalam keadaan sehat walafiat, sehat dan berlimpah selalu juga ya. Dan pada kesempatan malam hari ini cukup spesial teman-teman karena saya mengundang salah satu member yang ikut mentoring, Mbak Retno Yunitasari, dan alhamdulillah sudah merdeka bahkan sebelum 30 hari kayaknya ya Mbak Retno ya. Dan malam hari ini Mbak Retno akan sharing-sharing kepada kita semua dan harapannya apa yang saya dan Mbak Retno diskusikan nanti bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya, bisa memotivasi teman-teman semuanya untuk sehat lagi, merdeka, dan untuk bisa produktif lagi seperti sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Teman-teman yang hadir silakan sambil absen dan ketikkan pertanyaan ya kalau ada yang mau ditanyakan ke Mbak Retno, jadi langsung kita sampaikan ke Mbak Retno. Oke. Sebelumnya apa kabar Mbak Retno? Iya. Alhamdulillah saya baik. Baik. Sehat. Makin kesini gimana Mbak? Keluarga baik-baik saja. Alhamdulillah juga. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Anaknya jadi tambah seneng ya karena mamanya diajak kemana-mana, yuk jalan kan. Terus katanya lebih sabar katanya ya, nggak pernah marah-marah lagi ya Mbak? Iya, itu yang nomor 1. Oke. Nanti tapi jangan dijelaskan dulu Mbak. Nanti tunggu teman-teman yang belum hadir ya, karena itu cukup menarik sih Mbak, karena salah satu member mentoring yang menyampaikan hal itu adalah Mbak Retno, dan bagi saya itu keren banget Mbak. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa yang Mbak Retno lakukan selama mentoring itu bisa ngefek ke anaknya dan respon positif juga ke anaknya. Oke. Sebelumnya Mbak Retno boleh cerita dulu terkait dengan sakitnya dulu seperti apa Mbak, kondisinya, sensasi yang sering banget dirasakan itu seperti apa gitu. Kalau sensasi itu, waduh luar biasa Mas. Mulai A sampai Z lah. Oke, apa aja Mbak waktu itu Mbak? Dulu-dulunya saya memang nggak tahu kalau saya itu lambung saya yang bermasalah. Lah, terus saya kan setelah itu dulu kan saya kena COVID nih. Oh, pernah kena COVID juga ya? Iya, pernah kena COVID. Dirawat itu 9 hari, pulang. Otomatis saya kan konsultasinya di dokter penyakit dalam. Mulai dada saya gemeter, lemes, keliengan, dan sebagainya, dan kawan-kawan itu ngumpul jadi satu. Mijak tanah itu pun saya gentayangan gitu. Sudah kayak, sudah gimana, sudah saya enggak nyambung atau apa. Setiap saya itu ke dokter bilangnya, Anda itu terkena long haul COVID. Saya itu berobat sekitar 1,5 bulan. Tetap saya disuruh mengonsumsi obat yang satu kresek itu. Setelah itu sensasi tambah parah. Iya. Terus saya kembali lagi ke dokter, katanya tetap long haul COVID. Saya tetap dikasih obat yang paru-paru terus. Soalnya dada saya itu kayak ditinju-tinju gitu. Sesek juga ya? Ya, kalau seseknya nggak terlalu, tapi kayak ditinju-tinju gitu aja. Hentaannya itu luar biasa. Sampai keringat dingin itu. Tempoyongan, nggak karu-karuan lah pokoknya. Mulai dari ujung rambut sampai kaki. Mulai dada panas, mulai apa gitu. Terus inilah mukjizat saya ketemu teman itu di rumah sakit. Nggak menyarankan sih, sama-sama berobat waktu itu ke penyakit dalam juga. Dia ternyata
kita tukaran nomor HP ya di rumah sakit itu, terus kita sharing-sharing. Kita nggak semayanan sih kalau mau beli bukunya Mas Alvin waktu itu. Tapi itu mukjizat saya ketemu sama mbaknya itu yang namanya Mbak Lina itu. Dia belinya buku itu siang, saya sorenya. Jadi bukunya datangnya bersamaan dalam satu hari. Bersamaan. Oke. Ya. Tapi Mbak Linanya tidak mengikuti mentoring. Kalau saya langsung ikut mentoring, soalnya saya 4 bulan saya sakit sudah capek luar biasa, Mas. Padahal baru luar 4 biasa bulan ya, Mbak ya. Sudah capek ya. Yang bertahunan tuh gimana itu ya, Mbak ya? Dinikmatin aja ya, Mas ya. Oke, sudah saya capek luar biasa. Sejak saya minum, sejak saya ikut Mas Alvin itu 1 hari itu, kalau makan saya itu 2 jam sekali, Mas. Itu malam pun saya makan. Sebelum ikut mentoring ya? Ya, itu sebelum saya ikut, 3 jam sekali. Terus saya setelah itu mengonsumsi obat herbal, maaf ya, kayak obat tetes gitu. Itu perihnya malah luar biasa. Terus saya 2 jam sekali. Gitu. Terus ikut Mas Alvin mentoring untuk hari pertama, saya langsung, saya doanya begini. Semoga, saya kan makan jam 7 sore nih. Besok pagi semoga saya bisa melalui hari ini jam 7 sampai besok saya ketemu nasi jam 7 pagi. Ternyata betul saya bisa. Itu waktu itu saya baca aja secara sekilas bukunya, belum telepon Mas Alvin. Pagi jam 7 saya makan, saya telepon Mas Alvin jam 8.30 kalau nggak salah waktu itu. Jam 8.30 langsung sama Mas Alvin direview kan semuanya. Nah, sejak saat itu saya sudah nggak kenal si obat, si apa saya sudah nggak kenal. Emang nggak kenalan lagi ya, Mbak ya? Diputus gitu ya? Sudah saya taruh kresek, saya nyuruh mbaknya, tolong mbak obatnya ditaruh kresek semua. Nah, udah. Oke. Keren. 4 bulan. Sensasi apa? Ya. Sensasi apa yang paling dirasakan paling parah? Yang paling parah, saya tuh keliengan, Mas, sampai kaki saya tuh mijak lantai itu saja saya sempoyongan. Oh, ngerasain dingin nggak kakinya pada waktu itu? Dingin saya sampai nggak ngerasain apa-apa. Ya cuma itu saja gentayangan gitu aja. Padahal kalau orang yang melihat saya itu saya duduk anteng, saya duduk manis. Tapi saya ngerasanya saya gini. Oke. Nah, ini pas banget ada pertanyaan dari Mas Pur Gace dari Kediri nih, deket ya, utaranya Mbak Retno ya. Iya. Tetap setia mengikuti Kediri hadir Mas Siap. Terima kasih Mas Pur. Gimana cara ngatasi badan sempoyongan? Nah, tadi yang diceritakan oleh Mbak Retno tadi, coba. Gimana cara mengatasinya pada waktu itu? Pada waktu itu saya langsung duduk aja tenang. Terus saya mengambil air putih pun itu sambil kayak megang sesuatu gitu, saya takutnya jatuh. Terus setelah saya minum air panas, air hangat, agak mendingan. Ya, baru itu saya minum obat sebelum makan yang dikasih dokter waktu itu. Setelah selang 1 jam, saya makan. Tambah parah itu. Setelah makan saya tambah parah, keluar keringat dingin. Dan kawan-kawan itu, keluar keringat dingin dan kawan-kawannya. Jadi rasanya luar biasa. Luar biasa ya. Berarti yang paling kerasa banget tuh sempoyongan ya, Mbak? Sempoyongan. Keliengan. Gitu ya? Iya. Kalau ngelihat orang itu nggak jelas saya. Buram gitu ya, Mbak? Buram. Sekarang udah jelas ya, Mbak? Lihat saya juga jelas ya? Sudah. Sudah jelas ya. Oke, jadi nanti Mbak Retno juga akan cerita ya, teman-teman. Karena kemarin Mbak Retno sempat ngalamin mata buram, rambut rontok juga. Aduh, itu luar biasa. Rambut rontok, jerawat. Oke. Oh, jerawat juga ya? Ini sudah sembuh ini. Udah sembuh ya. Tinggal bekas-bekas. Tinggal bekas aja. Tapi jangan cerita dulu, Mbak. Nanti kita nunggu teman-teman yang ada biar cukup banyak dulu ya. Oke. Ketika awal mentoring dulu saya ingat ya, nggak awal mentoring, seminggu mentoring saya ingat banget. Mbak Retno tuh sregep banget atau rajin banget mencatat
untuk menemukan sakitnya. Jadi setiap jam kan katanya Mbak Retno mencatat bahwa kalau saya kambuh jam sekian, sebelumnya saya ngapain itu dicatat. Saya kambuh jam sekian, sebelumnya saya ngapain itu dicatat. Nah, kenapa Mbak Retno pada waktu itu berpikir seperti itu, Mbak? Itu dari seluruh member mentoring, Mbak Retno aja loh yang melakukan kayak gitu, Mbak. Soalnya kenapa, saya dari dulu awalnya saya memang suka untuk menulis. Dari dulu ya. Terus hidup saya itu gini Mas, hidup saya itu 1 minggu sebelum saya melakukan suatu hal, saya tuh punya jurnal. Jurnal untuk hidup saya. Ya. Nah, ternyata si jurnal itu kalau nanti satu hal saja itu missing, otak saya sudah blank. Saya sudah emosi, saya sudah ini gimana sih kok nggak sesuai dengan apa yang saya tulis, apa yang saya jadwalkan. Itulah. Jadi cukup cukup perfeksionis banget gitu ya. Pokoknya harus sesuai dengan apa yang aku minta gitu ya, yang di planning gitu ya. Betul. Kayaknya Gusti Allah tuh nggak ada artinya gitu, Mbak. Enggak, bercanda ya teman-teman. Jadi menurut karena itu sudah jadi kebiasaan ya. Dan ketika ikut mentoring dan Mbak Retno melakukan itu, apa value atau manfaat yang benar-benar dirasakan oleh Mbak Retno ketika ngelakuin tadi itu? Jadi ketika saya kasih kamu jam berapa, Mbak Retno nyatet tuh apa yang dilakukan sebelumnya. Apa manfaat yang benar-benar Mbak Retno dapatkan dari situ? Saya langsung ketemu, Mas. Pola pikir saya amburadul. Udah langsung ketemu itu ya? Langsung ketemu. Pola pikir saya memang luar biasa amburadulnya, gitu aja. Udah ketemu ya. Oke. Jadi salah satu trik yang bisa teman-teman lakukan ya, terutama yang teman-teman yang ikut mentoring ya, bisa ngikutin apa yang dilakukan oleh Mbak Retno tadi. Jadi ketika teman-teman biasanya sering kabur tuh jam 3 sore misal, apa siang hari misal, jam berapapun deh, malam hari bahkan atau tengah malam ketika tidur gitu. Teman-teman catat aja sebelumnya itu ngelakuin apa. Nanti pasti akan ketemu tuh sebab sakitnya itu dari mana. Nah, diturut-turut. Nah, kalau itu berulang, contoh nih kayak teman-teman yang sering insomnia, jam 12 tuh nggak bisa tidur sampai jam 1 malam gitu kan. Nah, sebelum tidur itu teman-teman ngelakuin apa sih? Nah, itu dicatat semuanya. Nanti pasti akan ketemu sebab sakitnya. Sama seperti di buku saya formula nomor 2 ya, itu yang dilakukan Mbak Retno itu ya. Jadi kita buat tahu sebab sakit kita, buat tahu masalah kita tuh nggak bisa tidak mengeluarkan masalah itu dari kepala kita, teman-teman. Jadi cara Mbak Retno itu sangat powerful banget, keren banget. Jadi Mbak Retno mengeluarkan semua masalah yang ada di kepalanya, gitu kan, sebab sakitnya di kertas, ditulis semuanya, gitu kan. Sampai kemarin pas mentoring tuh banyak banget kan catatannya ya Mbak Retno ya, panjang banget ceritanya itu kan. Terus kemudian dari situlah kita akan tahu sakit saya itu karena ini karena nah, ketemu tuh sebab sakit. Dan itu yang dilakukan oleh Mbak Retno selama mentoring kemarin, gitu ya. Terus Mbak Retno pada waktu itu kan kita diskusi dan ketika saya menyarankan resep sehat pada waktu itu apa yang sering dikonsumsi Mbak Retno? Itu saya coba semua, Mas. Okay. Saya coba semua, tapi yang jarang saya coba itu malah yang serai. Oh, yang serai bronopis itu ya? Ya. Pertama kali saya minum itu yang jahe pandan. Saya suka yang jahe pandan, soalnya saya bisa tidur dan gratis itu, Mas. Pandannya gratis ya. Pandannya saya nanam sendiri, kebetulan nanam sendiri, cuma jahenya aja yang beli sama madunya aja. Jadi kan itu yang membuat saya tuh kok nyaman gitu. Tapi pada awal-awalnya saya minum, saya nggak ngerasa apa-apa. Apa mungkin saya saking kebalnya itu atau apa? Nggak ngerasa perih, nggak ngerasa apa, enggak. Ya enak aja. Enak aja. Padahal teman-teman yang itu ngerasain perih, ngerasain mual, ngerasain nggak enak banget ketika pertama kali konsumsi. Mbak Retno nggak ngerasain apa-apa. Nggak ngerasain apa-apa. Kebal ini kayaknya. Kebal kayaknya ya. Oke. Siap. Sampai sekarang masih rutin konsumsi ya? Selama mentoring pun yang dikonsumsi itu terus ya, Mbak? Iya, tapi kalau setelah puasa, Mas. Kalau puasa, itu saya kurangi. Soalnya perut ini sudah tidak ada tempatnya. Jadi makan sedikit aja udah terasa penuh gitu ya? Iya. Ya. Oke deh. Nah, ketika mentoring minggu ketiga, ya rata-rata teman-teman tuh mengalami perubahan yang sangat drastis banget, Mbak Retno, masuk Mbak Retno juga mungkin ya. Salah satu yang mereka rasakan adalah kebiasaan pola makan mereka. Jadi banyak banget teman-teman yang ikut mentoring itu menyampaikan
kalau mereka makan sekarang gitu ya dalam porsi besar itu kayaknya kok udah enggak dikurangin jadi porsi sedikit aja mereka merasa udah cukup banget. Dan apakah Mbak Retno mengalami hal seperti itu juga? Iya, itu memang betul. Saya kemarin sempat kaget waktu saya telepon Mas Alvin, yang waktu itu ya, Mas saya semakin kesini kok saya makannya sedikit banget. Saya kaget, saya juga takut. Ini ngapain gitu loh. Padahal sebelumnya saya 1 centong itu 1 centong setengah. Sekarang porsi saya cuma 1 centong itu sudah mentok. Nanti ditambah sayur, nanti ditambah lauk lah. Itu nanti kalau nggak puasa masih muat. Kalau puasa pasti nyisa. Pasti nyisa ya. Udah nggak muat lagi. Oke. Dan sekarang makannya berapa kali udahan Mbak sehari? Kalau makan 2 kali. 2 kali ya? Iya. Oke deh. Jadi kita di sini ingin mematahkan pendapat dari teman-teman ya Mbak Retno ya. Kalau dulu teman-teman, kalau sekarang pun teman-teman yang hadir di live malam hari ini masih berpendapat bahwa telat makan membuat Anda sakit, Mbak Retno makan cuma 2 kali dan artinya telat makannya berjam-jam. Dan Mbak Retno pun juga puasa juga loh teman-teman, puasa sunnah. Telat makannya hampir 12 jam, bayangin. Dan merdeka dan sehat. Pertanyaan saya ke teman-teman yang merasa telat makan dikit terus kambuh dan terus makan dan makan, sekarang sehat ya? Ternyata kan belum gitu ya, bukan enggak ya, tapi belum gitu kan. Nah, terus bagaimana dong? Ya gunakan cara yang dilakukan Mbak Retno tadi. Makan secukupnya aja, ya nggak usah sedikit tapi sering, secukupnya aja. Lalu biarkan lambung kita tuh memperbaiki dirinya, gitu kan. Lama-lama akan terbiasa. Memang di awal agak perih, nggak enak gitu kan. Tapi yang terjadi apa? Sehat sekarang, merdeka. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya ya. Jadi kenapa saya selalu intens banget menyampaikan makan nggak usah sedikit tapi sering deh, makan secukupnya aja, kemudian udah tahan. Kalau ada lapar dikit ya nggak apa-apa, nggak lapar dikit nggak apa-apa, itu sedang proses penyembuhan luka di lambung gitu kan, sedang memperbaiki, sedang membentuk sel-sel yang baru gitu ya untuk luka yang ada di lambung. Kemudian kata bagusnya sedang dia membiasakan pola yang baru gitu kan, dan asam lambung sedang netral-netralnya dan akhirnya merdeka. Gitu. Ya. Oke, Mbak Retno dulu apa makanan yang paling sering dipantang, Mbak? Yang ditakutkan banget ketika sebelum minum? Sorry. Jangan itu dulu, Mbak. Saya ingat banget, Mbak Retno waktu itu pernah menyampaikan kalau sakitnya tuh gara-gara apa tuh? Cappuccino cincau kalau nggak salah, Mbak Retno. Iya, betul. Itu gimana ceritanya, Mbak? Kok bisa sampai segitunya? Aduh, kasihan penjual cappuccino cincaunya itu. Nah, kan waktu itu kerja sama-sama di ladang, Mas. Semua kan minumnya kopi. Saya nyoba cappuccino. Nah, waktu itu juga makan, itu pesan makanan, yaitu ayam geprek. Itu pas sambelnya juga. Padahal saya nggak pernah makan yang seperti itu nggak pernah. Minum itu pun juga nggak pernah. Setelah itu, langsung reaksinya saya demam. Itu. Terus saya periksa, katanya tipes gitu. Padahal diagnosa dari awal sudah salah. Jadi saya sakit juga bisa kebanyakan obat kimia juga bisa. Yes, terus saya kena COVID itu juga bisa. Pokoknya sekarang saya kalau lihat obat, saya anti, gitu aja. Kenapa, Mbak, sampai berpikir seperti itu? Sembuh enggak, tapi juga gimana ya? Tapi kok saya dulu seperti ini, kok saya suka, saya berobat gitu loh. Menyembuhkan juga enggak. Cuma mengurangi aja sesaat gitu. Tapi kenapa saya dulu itu waktu sensasi muncul, waduh, dokter mana ini yang harus saya kunjungi gitu. Oke, mikirnya gitu ya, Mbak ya. Sampai mentok-mentoknya saya ketemu dengan Mbak Lina itu di dokter yang sama. Oke deh. Dan akhirnya karena Mbak Lina udah jadi korban iklan saya, kemudian disampaikan ke Mbak Retno gitu ya. Iya. Padahal itu nggak janjian sama sekali. Kalau mau beli buku itu nggak janjian. Udah pokoknya saya mau apa? Saya mau sehat. Mungkin ini jalan yang terakhir saya. Saya gitu memang. Jalan yang terakhir ya. Iya, ini jalan yang terakhir ini. Oke. Siap Mbak Retno. Oke. Nah, pada waktu itu apa sih sebenarnya yang Ada apa ya dalam tanda kutip? Kok bisa Mbak Retno sakit sampai separah-parahnya?
itu hasilannya dari cappuccino cincau. Jadi sebelum itu tuh apa yang mungkin dipikirkan atau ada masalah apa atau apa gitu Mbak pada waktu itu? Iya, ya memang ada masalah sih. Masalahnya memang cukup rumit. Hmm. Ya masalah keluarga juga gitu. Oke, Tapi nggak usah setelah cerita saya Mbak itu setelah saya rahasia. mengikuti setelah saya mengikuti mentoring, saya Hmm. jadi menggali ke diri saya sendiri. Ternyata tidak sepenuhnya orang itu yang salah, saya yang lebih Yes. salah. Yes. Saya jadi orang Betul kok banget. gini amat sih, saya Oke, gitu. oke. Kok gini amat tuh maksudnya gimana Mbak? Gini amat tuh maksudnya saya tuh orangnya harusnya semua itu perfect menurut saya. Oke. Belum tentu perfect menurut orang lain. Bahkan suami saya, bahkan anak saya. Jadi saya setiap hari, saya tuh sekarang masih belajar, tahapnya juga belajar. Waktu kemarin saya ditantang untuk Mas Alvin, suami saya telepon ngomongin orang lain, waduh, saya sensi. Oke. Itulah tantangan Mas Alvin, saya bisa. Sejauh ini saya masih itu. Kalau sejauh ini saya yang mau mendalami mereka. Saya yang lendoh aja lah gitulah Mas. Nyelondok gitu ya. Iya, nyelondoh gitu aja. Ternyata enak. Ternyata enak ya Mbak ya. Dan saya sih ngerasain ya Mbak di sini ya. Entah teman-teman nggak tahu. Dari pancaran wajahnya Mbak Retno, dari auranya Mbak Retno tuh udah beda banget. Itu udah kayak apa ya? Orang apa namanya baru lahir kembali Mbak. Jadi seger, jadi fresh banget yang kayak nggak ada beban, kayak wah dunia ini luar biasa banget gitu. Dan kayaknya itu 4 bulan yang lalu bukan Mbak Retno yang sekarang deh, Mbak Retno yang dulu mungkin gimana gitu ya Mbak ya. Ada saja kita bisa di sini menyampaikan before afternya gitu ya Mbak ya. Hari pertama saya ikut mentoring Mas Alvin, itu ketemu Mbak Lina. Sampai sekarang pun perubahannya luar biasa, Mas. Luar biasa. Sudah luar biasa. Ya. Luar biasa ya. Okay. Ya. Apalagi suami saya. Suami saya itu, langsung itu 1 minggu itu kok pipinya sudah agak gini. Gitu. Oke. Tapi itu masih di pola makan saya ya. Pola pikir saya kalau suami saya telepon yang agak gimana, saya masih sensi. Tapi untuk sejauh ini, selama ini saya sudah belajar bisa mengontrol. Sudahlah, mau nyari apa sih ribut? Yes. Gitu loh. Jadi saya lebih ke ini aja. Kalau marah anak ya juga cuma saya lihat, setelah saya lihat saya senyum. Udah. Sekalipun kadang kalau wanita itu kan kadang ngomongnya masih tata gitu. Setelah itu melihat senyum selesai. Nah, beres ya Mbak, sesimpel itu ya. Ya. Dan nggak jadi hati dan nggak jadi apa ya, nggak jadi marah-marah deh kayaknya gitu ya Mbak ya. Iya. Oke deh. Nah, apa ya? Ini cukup unik ya teman-teman ya. Jadi kita belajar malam hari ini dari Mbak Retno itu untuk menemukan sebab sakitnya. Ketika udah ketemu sebab sakitnya, kita sebenarnya nggak benar-benar butuh obat, ya. Dan Mbak Retno berhasil menemukannya. Dengan cara apa? Tadi udah disampaikan ya, mencatat semua hal yang dilakukan Mbak Retno sebelum sensasi kambuh. Jadi contohnya gimana Mbak? Boleh contohkan ke teman-teman. Misalkan jam 9 atau jam 10, Mbak Retno dulu jam 10 kan sering kambuh tuh. Nah itu gimana? Iya, 10 sampai jam 11. Menemukan sebabnya itu Mbak. Jam 10 sampai jam 11 saya pasti kambuh. Ternyata sebelum makan pagi sebenarnya sudah saya persiapkan mulai A sampai Z itu sudah saya persiapkan. Tapi yang namanya ada anak kecil itu sesuatu kan enggak kita duga. Nah, menimbulkan kemerungsung, Mas. Padahal kemerungsung itu kecil, sebenarnya juga enggak saya pikir dalam sih. Tapi ya itulah, setelah kemerungsung itu saya makan. Ya, kemerungsung itulah yang menjadi sebabnya. Kemerungsungnya itu ya Mbak ya? Iya. Dulu menyadari nggak Mbak bahwa itu yang jadi sebab sakitnya? Tidak yang sama menjadi sekali. sebab kambuhnya Mbak? Sensasinya tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Soalnya saya dulu menilai ya, soalnya saya menilai saya itu benar. Oke. Pokoknya kalau udah gue yang paling benar tuh, aduh, ya itu yang bikin repot itu ya Mbak ya sebenarnya. Ya.
Oke. Nah, ini sudah cukup banyak teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Sambil kita sapa teman-teman yang hadir ya, yang mungkin barusan WA. Mbak Fatimah, Mbak Yanti, Emma, Mbak Wiranto. Ini ada pertanyaan nih. Pengen sekali memiliki buku Mas Alvin, pengen sembuh dari aslam pikiran cemas. Silakan WA di admin saya ya, Mas atau Mbak Yanti. Emma klik di fanpage yang ada di klik WhatsApp yang ada di fanpage SMID Solution, nanti akan ada di sana nomor adminnya. Ini dari Mbak Fatimah. Iya bener, lihat Mbak Ratno seger banget. Pengen pisan sembuh, hampir mau 3 tahun bergelut dengan penyakit ini. Mbak Fatimah, kemana aja sih Mbak 3 tahun? Mbak Ratno 4 bulan aja udah capek loh. Mbak Fatimah udah 3 tahun, masa nggak capek sih? Ayo disadarkan Mbak Ratno ini, Mbak Fatimah. Oke. Jadi ada satu pertanyaan Mbak. Sebentar. Ini dari Mbak Devina. Mbak Retno dulu ngalamin cemas berlebih nggak, Mbak? Kalau saya cemas sih, saya nggak merasakan cemas. Cuma saya merasakannya itu gimana ya? Perasaan saya itu kok nggak pas saja gitu loh, Mas. Di pola pikir saya memang amburadul. Saya memikirkan sesuatu hal kecil gitu aja, saya sudah jadi gitu loh. Sudah jadi ya. Oke. Jadi gini. Jadi satu merasa kok agak kemerungsung pertama itu, terus kemudian kok seolah-olah semua itu kok kayak kok amburadul gitu kan. Yang kedua itu, kemudian yang ketiga itulah yang menurut Barno menyebabkan sensasi datang gitu ya. Iya. Dulu saya sempat saya tidak kerasan tinggal di rumah. Itu. Oke. Kenapa Mbak? Saya sempat nggak kerasan tinggal di rumah. Ya. Kenapa? Saya nggak tahu, kalau saya ngantar anak saya keluar, itu pulang itu pasti saya di jalan saya mikirnya gini, ya Allah itu rumah saya kerasan tinggal di rumah, saya tentram, saya bahagia. Ternyata itu setiap waktu saya keluar rumah, saya pulang, saya ini, saya itu, hilang sendiri sampai sekarang. Hilang sendiri ya? Iya. Oke deh. Ini saya ada lebih nyaman dari aja. Mbak. Lebih nyaman ya sekarang ya. Home sweet home lah ya. Mbak Mutiara Azhara nih, Mbak kalau kambuh tensinya naik nggak Mbak pada waktu itu? Sering kambuh tensinya naik? Kalau saya cenderung ke darah rendah. Saya nggak pernah ke darah tinggi gitu, over 120 saya nggak pernah. Mentok aja 120 saya di situ. Tapi dulu-dulunya saya kalau merasakan saya limbung kayak apa, saya mikirnya memang gitu, waduh ini jangan-jangan tensi saya tinggi gitu. Jantung saya kayak gitu. Mau copot gini, waduh ini jantung saya punya sakit jantung nih, gitu. Mikirnya negatif ya akhirnya ya. Ya. Terus akhirnya juga udahlah, sampai sejauh ini progresnya juga bagus, saya sangat bersyukur sekali. Dengan dukungan dari keluarga. Oh, keluarga juga mendukung ya Mbak ya pastinya ya. Sip, keren. Nah, ini ada satu hal yang menarik ya teman-teman. Saya melihat Mbak Retno ini mampu untuk melepaskan egoismenya dalam tanda kutip yang buruk ya. Kita ego boleh sih, idealis boleh, cuman untuk hal yang positif itu oke. Tapi kalau kita udah tahu bahwa ego kita itu akan membawa sesuatu yang buruk, maka kita harus melepaskan. Sebelum nanti kita masuk ke materi menghadirkan keajaiban, batin itu bagi saya ngena banget sih yang dilakukan Mbak Retno pada waktu itu. Saya ingin baru sedikit menceritakan ke terkejutannya Mbak Retno gitu ya, ketika dengar respon dari anaknya Mbak Retno yang waktu itu bilang, Mama kok sekarang gini sih, Mama kok sekarang gini. Coba Mbak ceritakan ke teman-teman Mbak. Waktu itu kan mau jalan-jalan ya, mau keluar rumah itu anak saya mainan itu untuk membersih kaca mobil yang bagian belakang. Itu patah. Nah, dulu-dulunya kalau anak saya matahin kayak, mecahin kayak atau apa kayak atau ini kayak, saya langsung ting gitu, langsung sensi. Bukan emosi lagi, tapi saya esmosi. Esmosi saya sudah tingkat tinggi. Tapi waktu itu anak saya matahin, maafin ya Ibu gitu. Ya sudah nggak apa-apa, nanti kita berangkat mampir bengkel dulu. Terus anak saya peluk. Nah, setelah itu dia girang, Mas. Ayo kita jalan-jalan ya Ibu, gitu. Iya. Wah, itu dia bilangnya gitu. Wah, saat itu saya nangis, Mas.
waduh selama ini ya saya memang orangnya kayak gini. Emosi saya atau apa. Waktu itu saya, ya gimana ya, saya baru menyadari kalau saya tuh emosi itu enggak ada gunanya, Mas. Cuma bikin sakit aja. Cuma bikin sakit aja ya. Oke. Dan ketika waktu itu Mbak Retno menyampaikan anaknya, Mbak Retno bilang, Ibu sekarang kok nggak pernah marah gitu, itu pas momen itu juga kah? Iya, nggak pernah marah. Terus setiap waktu tidur itu juga gitu. Aku senang Ibu sekarang senyum terus. Senyumnya Ibu senyum apa, Le? Kan saya bilang gitu. Senyumnya Ibu senyum 37. Oke. Jadi anaknya gitu-gituan senyum 37 juga ya? Iya. Oke deh, sip. Nah, ini ada satu pelajaran yang bisa kita ambil ya teman-teman ya. Kemarin kan banyak banget yang tanya, emang bener sih senyum bisa memberikan efek yang seperti yang diharapkan, menghilangkan sensasi kah atau apapun itu gitu kan. Bagi saya sederhana sih teman-teman. Anda akan tetap menyaksikan itu kalau Anda belum mempraktekannya sendiri. Ya karena itu nggak bisa kita lihat. Kita hanya bisa ngerasain respon yang akan kita dapatkan. Salah satunya kayak Mbak Retno ini, bisa merdeka, anaknya seneng, suaminya seneng, bahagia gitu kan. Mas Ali kemarin traumanya yang 20 tahun beres hilang dengan melawan traumanya itu dengan senyum 37 tahun. Sebegitu powerfulnya gitu kan. Harusnya pun teman-teman berhak dan bisa mendapatkan apa yang didapatkan Mbak Retno maupun Mas Ali maupun teman-teman pengikut mentoring lainnya. Cuman pertanyaannya adalah mau rutin nggak ngelakuin itu? Dianggap aneh terserah kata orang gitu kan. Yang penting saya bahagia, yang penting saya senang gitu kan. Itu ada anaknya Mbak Retno yang atalarik gitu ya Mbak ya. Iya. Ini senyumnya Ibu senyum apa, Le? Senyum apa? 37. Oke. Nah, kalau saya sering menyampaikan ke teman-teman ya bahwa ayolah kita jangan egois ya teman-teman ya. Egois dalam artian apa sih? Mbak Retno kemarin sakit 4 bulan dan saya yakin pasti udah sangat terlalu emosian sama anaknya, itu pertama. Kemudian kayak merasa nggak ada waktu nih buat anaknya selama 4 bulan kemarin. Pasti gitu ya Mbak? Kenapa? Ya karena masih sakit gitu kan. Ya just mikirin diri sendiri aja, nggak bisa mikirin yang lainnya kan gitu Mbak. Nah, artinya gini teman-teman, kalau Anda di situ nggak kuat ya, teman-teman yang sudah praktek buku saya, yang ikut mentoring gitu ya, kalau itu nggak kuat di dalam pikiran Anda gitu ya, itu nggak akan cepat sembuhnya teman-teman. Kenapa? Itu salah satu hal yang membuat kita tuh cepat sembuh. Karena itu salah satu fitur kita, salah satu impian kita kalau kita diberikan kesehatan lagi. Dan kemarin ketika mentoring, fitur Retno pun juga tercapai. Apa itu? Ngajak anak jalan. Kan gitu Mbak Retno ya. Dan dulunya kalau diajak jalan-jalan, itu masih sakit, itu masih gini, nanti kalau kambuh gimana gitu ya Mbak Mati ya. Iya. Aduh, egois banget gitu kan dulu ya Mbak. Sempat juga itu waktu jalan-jalan, tamu itu sensasi itu datang. Oke. Ya senyum aja wes Mas, wes bodoh amat gitu. Hilang dengan sendirinya udahan Mbak Retno ya. Iya, sak share mulah, sak karep mulah. Yang penting saya happy. Hilang sendiri juga. Oke, sip. Nah, ini ada satu case yang cukup menarik ya teman-teman. Mbak Retno dulu matanya buram, tadi sudah disampaikan di awal, dan rambutnya rontok. Itu sebelum ikut mentoring. Dan sekarang setelah ikut mentoring, alhamdulillah sudah jelas ya Mbak, udah nggak buram-buram lagi ya, udah aman ya. Iya. Dan rambutnya masih rontok nggak Mbak? Masih rontok? Kalau rontoknya sih normal sih Mas, saya kira sih normal, enggak saya enggak seperti dulu. Waktu keramas itu, aduh sampai saya taruh di kresek itu sekarang. Sampai 1 minggu itu sudah 1 kresek itu Mas. Tapi kalau sekarang ini saya setiap minggunya itu saya kumpulin. Oh nanti seminggu gini, seminggu sekian. Itu saya bandingkan. Kan saya sempat fotoin juga. Setelah saya ikut mentoring waktu itu minggu pertama, kok gini ya, berkurang sampai sekarang pun juga berkurang. Jadi alhamdulillah. Oke. Nah, malah ini ada yang tumbuh. Oh, ada yang tumbuh lagi ya? Iya, ada yang tumbuh. Oke, mungkin yang ditanyakan teman-teman, terus Mbak Retno kalau nggak rontok gitu rambutnya pakainya apa Mbak? Saya nggak pakai apa-apa Mas. Ya sampo juga tetap biasa aja. Sampo tetap biasa aja. Nggak ada resep khusus ya Mbak Retno ya? Nggak ada resep khusus. Dan cuma ya itu
Mungkin Dan saya dulunya pola pikir saya memang yang amburadul, Mas. Itu aja, pola wes. pikir, pola pikirnya ya. Jadi gini ya teman-teman semuanya ya. Oke, suaranya kecil, suaranya kenceng sih kayaknya. Bentar ya, saya cek dulu ya. Oke. Suaranya kenceng kok teman-teman. Volume speaker teman-teman aja ya yang agak dibesarin ya. Udah kenceng kok di sini juga kenceng, di apa? Di Facebooknya juga kenceng. Oke, jadi gini teman-teman, mata buram, apalagi tuh rambut rontok kayak Mbak Retno tadi, lehernya tegang, berat, kepala keliangan, apapun itu terjadi karena kondisi kartu esofagus teman-teman tuh yang masih terbuka. Maka kartu esofagus itu kan adalah otot ya teman-teman ya. Otot Anda tegang, Anda cemas terus ketika sakit, sensasi datang Anda cemas, itu akan membuat asam lambung naik terus dan sensasi Anda yang saya sebutkan di awal tadi, yang termasuk rambut rontok maupun mata buram, itu akan tetap ada. Maka kenapa di mentoring saya selalu bilang, fokus aja ke akarnya ya. Benerin aja kartu esofagusnya, kontrol aja asam lambungnya. Semua sensasi akan berkurang banyak banget kok. Dan itu yang dibuktikan oleh Mbak Retno, teman-teman. Nggak ada resep sehat khusus untuk rambut yang rontok. Nggak ada. Kepala keliengan nggak ada juga. Mata buram nggak ada juga. Ya fokus benerin kartu esofagus yang di sini aja, semuanya jadi beres. Gitu loh. Jadi saya itu nggak ingin membawa teman-teman untuk gerambiang. Jadi ingin fokus aja, dicorongin gitu ya. Oke, masalahnya ini fokusnya di sini aja. Nggak usah mikir nanti rambut rontok harus gimana, mata buram gimana, telinga berdenging gimana, lidah pahit gimana, dan yang lainnya. Anda ngerasain 100 macam sensasi, ya. Kalau saya kasih 100 macam solusi, emang Anda mau ngelakuin semuanya? Kan pusing malah Mbak Retno ya. Gimana gitu kan? Nggak mungkin malah bisa dilakuin. Ya. Maka kenapa pentingnya untuk menemukan sebab sakit kita itu apa? Dan Mbak Retno sudah menemukan itu, yaitu dari pola pikirnya. Pola pikirnya dikelola lagi, kartu esofagusnya nutup lagi, ya, bagus lagi, sensasi hilang dengan sendirinya, teman. Termasuk efek samping yang rambut rontok tadi, rambutnya udah mulai baik lagi. Ya, oke, itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya ya, terkait rambut rontok. Nah, ini kemarin Mbak Retno juga menyampaikan bahwa Mbak Retno mulai bahkan sebelum selesai mentoring ya, ketika mentoring ada progresnya, itu nyampein ke tetangga-tetangganya Mbak. Itu ceritanya gimana Mbak itu? Sampai tetangganya kok nonton bareng tuh maksudnya gimana Mbak? Kan gini, waktu itu kan saya sudah aktif ngantar anak sekolah. Biasanya kan saya nggak berani Mas pakai motoran sendiri, saya nggak berani. Saya lebih cenderung ke naik mobil aja. Saya takutnya nanti kalau keliengan naik motor itu saya kan saya takut. Kalau naik mobil kan masih aman. Waktu itu sepedahan. Lah, itu tetangga yang paling dekat itu tiap hari ngomong, kok cepet sembuhnya gitu. Tetangga bilang gitu ya? Oke. Kok cepet sih sembuhnya? Terus dianya bilang makanannya apa? Terus kan itu kan tetangga yang paling dekat, saya kasih tahu saya konsumsi madu, saya konsumsi kurma. Caranya gimana gitu? Ya direndam dulu minimal 6 jam gitu. Nah, sekarang yang saya kasih tahu itu makannya kan sering, Mas. Sekarang juga nggak sesering dulu setelah konsumsi nabes itu. Terus waktu itu juga saya juga ditanya di sekolah, kok sekarang ceria gitu. Ceria. Ya. Oke. Perubahannya sangat, katanya sih hampir ini, hampir. Terus akhirnya baru nyampein kalau pas saya ada live itu ya. Nah, setelah itu ya semua orang sekarang, saya alih profesi Mas, sekarang saya jualan kurma nih. Jualan kurma ya, oke. Ya, karena orang-orang yang tanya sama saya kasih tahu, saya tuh makannya kurma, perutnya nggak begah. Lah kalau Anda bilang begah duluan ya pasti begah Mbak, saya bilang. Oke. Yes. Terus pokoknya kalau bilang ya jangan begah gitu, kalau makan apapun ya sembuh gitu aja sudah gitu. Terus dianya juga itu sekarang rajinlah mengonsumsi nabes itu. Oke. Nah, unik ya teman-teman ya, dari apa yang disampaikan Mbak Retno tadi. Artinya orang lain tuh kadang menilai progres kita, dan mungkin kita belum menyadarinya. Dan saya menemukan itu banyak banget, nggak cuma Mbak Retno aja, kemarin Mas Ali, Mbak Emma,
kemudian dulu ada Mbak Ella gitu ya. Ketika orang lain bilang, loh kamu kok sekarang udah seger banget, ceria banget, wajahnya udah nggak pucat, seger gitu kan. Sekarang udah nganter anak kemana-mana kok kayak udah sehat aja gitu kan. Emang udah sehat, nah kan kayak gitu. Itu kayak kita tuh kayak, bener nggak sih aku tuh udah seperti yang dia ucapkan gitu Mbak Ro ya? Kayak kurang percaya sebenarnya ya. Karena mungkin kita merasa, oh belum signifikan banget sih. Tapi respon dari orang lain itu yang keren banget, yang luar biasa. Nah, di mentoring ya, teman-teman yang ikut mentoring itu ya, yang pasti di hari ke-15 itu ada satu materi khusus di situ teman-teman. Selain saya men-challenge teman-teman untuk naik level melakukan puasa ya, entah puasa sunnah atau puasa sunnah saya ataupun puasa Daud, terserah teman-teman mana yang enjoy, mana yang nikmat gitu kan. Saya minta teman-teman untuk menghadirkan keajaiban. Nah, waktu itu Mbak Retno juga melakukan hal tersebut. Dan yang keren adalah, ini yang keren teman-teman. Setelah dapat keajaiban itu, Mbak Retno langsung menindaklanjutinya. Nah, mungkin nggak usah diceritakan terlalu detail, Mbak. Tapi apa sebenarnya yang dirasakan Mbak Retno pada saat itu? Kok sampai, aku harus gini, aku harus gini. Itu keren banget loh, Mbak. Mau melakukan itu. Kan nggak mudah itu loh, Mbak. Iya. Dulu waktu itu saya langsung itu Mas, surat Toha ya. Ayat 91. Ya, artinya saya memang kalau menyembah itu kan menyembahnya masih kayak menyembah berhala lah, istilahnya gitu. Ya itu memang betul. Betul, saya di sini saya memang dulu Nasrani. Terus saya pindah mu'alaf ya. Kalau saya melakukan sholat ataupun berdoa ya sekedarnya saja. Yang penting waktunya sholat saya sholat, waktunya puasa saya puasa. Itu tidak se-amazing ini, tidak seintens ini saya dengan Gusti Allah. Kalau sekarang itu ibaratnya saya dengan Gusti Allah kayak saya WA aja, kayak saya SMS aja gitu. Maksud saya kalau saya pas nggak puasa saya berhalangan, saya kayak orang gila Mas. Setelah bangun jam 3 saya ngapain? Biasanya puasa, nggak puasa badan sakit semua. Gitu ya? Biasanya puasa, nggak puasa rasanya nggak enak malahnya, Mbak? Nggak enak sama sekali. Ini mau ngapain? Gitu. Tapi ya untuk menghadirkan keajaiban itu saya sempat merenung itu Mas. Ya Allah, saya jadi orang gini amat ya. Cukup luar biasanya Tuhan itu menciptakan saya. Gitu. Kok saya tuh jadi orang keras amat. Dan sejak saat itu saya merenung, ya memang ini harus saya lakukan lah. Saya berubah, terutama pada suami saya. Dia orang yang menurut saya luar biasa baiknya lah. Luar biasa baiknya. Sampai sejauh ini, gitu aja. Dan sampai jadi seterusnya untuk, ya pastinya ya. Sampai seterusnya. Jadi ya untuk my hope future-nya ya saya ingin melihat mereka itu anak saya dan suami saya sehat terus. Saya bisa menua bersama, menjaga anak, melindungi anak saya sampai tua, sama-sama lah. Amin. Keren. Yang bikin saya speechless ya waktu itu Mbak cerita bahwa melakukan sesuatu yang kayaknya itu berat banget, itu meminta maaf ke orang lain. Iya. Apa yang mendasari Mbak Retno mau melakukan itu? Mbak Retno kan nggak ada salah tuh sama si orang kan, maksudnya secara langsung nggak ada, dan Mbak Retno nggak berbuat jahat juga sih sama orang tersebut. Tapi kenapa Mbak Retno ngelakuin itu setelah ketemu materi menghadirkan keajaiban itu? Saya pikirnya gini Mas, mumpung saya itu masih hidup, kalau saya diuji saya di dunia, saya masih bisa memperbaiki diri saya. Itu tidak semuanya orang yang salah Mas, saya yang lebih salah. Itu aja. Kalau kita bisa nyelendoh, kita bisa apa sih? Kita bisa iya senyum sudah. Kalau nggak cocok ya senyum pergi udah. Jadi kita benar-benar muhasabah ngoreksi kekurangan kita dulu ya. Nah, teman-teman yang sekarang malam hari ini hadir, yang pertanyaannya belum saya jawab, saya ingin menyampaikan satu yang penting ya. Dari seluruh member mentoring yang selalu saya ulang, kecepatan progres kesembuhannya antara yang cepat sama yang lambat itu bedanya cuma satu. Yang cepat itu seperti Mbak Retno, seperti Mas Ali, seperti Mbak Emma, Mbak Dewi kemarin itu, mereka menemukan sebab sakitnya mereka.
Dan mereka benar-benar bermuhasabah terhadap diri mereka sendiri, teman-teman. Mereka nggak langsung to the point, apa sih herbalnya, apa sih obatnya, apa sih yang dilakuin, nggak gitu. Mereka ngajak gitu kan, tanya ke dirinya sendiri, ya Allah, aku masih sakit itu kenapa ya? Sakitku apa ya? Karena apa sih? Dosaku apa sih? Nah, itu poin pentingnya, teman-teman. Ketika kita sudah tahu diri kita sendiri, salah kita apa, kurang kita apa, kan? Kenapa kok kita masih dikasih sakit gak sembuh-sembuh? Itu pertanyaan besar yang harus Anda jawab terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah obat. Sebelum tanya apa resep sehatnya, apa yang harus dilakukan. Gitu loh. Anda mungkin sudah mencoba segala cara. Herbal udah dicoba semuanya dan gak ada hasilnya. Herbal itu bagus gak? Herbal itu saya kisah-kisah bagus. Madu yang khusus yang bertebaran di Facebook, di iklan itu bagus semuanya. Yang nggak bagus apa? Yang nggak bagus kitanya nggak tahu sebab sakit kita tuh dari mana. Nah, ketika udah tahu, oh dari pola pikirku nih, oh dari ini nih, dari ini nih. Nah, itu loh yang harus ditemukan dulu. Tanda tanya besar kenapa Anda sakit dan nggak sembuh-sembuh itu harus ditemukan dulu jawabannya, dikirkan dulu. Kalau nggak clear, kalau nggak beres, ya Anda hanya akan menghabiskan duit. Yang kedua, hanya akan menambah level frustasi Anda ketika Anda dikasih tahu orang, coba herbal ini, dan ternyata nggak berhasil buat Anda, itu kan akhirnya mentok balik lagi ke dokter, oke deh, ke psikiater, ke psikiater, mohon maaf nih teman-teman yang ke psikiater kan, ya seperti itulah ya, kemudian dikasih obat gitu kan. Ketika Anda nggak konsumsi obat, level cemas Anda tambah naik lagi. Bayangin teman-teman, Anda dari awal tuh udah gini, gitu kan, kemudian jadi di level cemas jadi naik lagi karena frustasi, ya duitnya habis. Udah konsumsi herbal banyak banget, akhirnya ke psikiater tambah dikasih obat lagi, tambah cemas lagi kalau nggak konsumsi obat. Betapa Anda tuh kayak terombang-ambing di sebuah lautan yang luas dan nggak tahu harus kemana lagi. Kenapa gitu? Karena Anda nggak tahu tujuan Anda yang sebenarnya. Karena Anda nggak ngecek apa sih salahku, apa sih kurangku, Gusti Allah tuh masih kasih aku sakit dan nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau Anda mau ngecek hikmahnya di dalam itu ya teman-teman, itu luar biasa banget. Gusti Allah tuh sedang sayang-sayangnya loh sebenarnya sama teman-teman. Termasuk Mbak Retno juga ya, Mbak Retno ya. Seperti yang Mbak Retno sampaikan tadi. Kenapa? Untung ya aku masih dikasih hidup. Jadi ketika aku tahu aku salah sama si orang tersebut, aku meminta maaf dan semoga bereslah urusannya di dunia ini gitu ya. Enggak di akhirat nanti pembalasannya. Dan itu dalam banget teman-teman. Itu jauh dari kata herbal, jauh dari kata apa ini caranya, apa ini herbalnya. Enggak ada bahasan seperti itu teman-teman. Kita hanya bahasan, ya Allah kenapa sih, ya Allah kenapa sih, kita tanya kayak gitu aja. Dan itulah kenapa teman-teman di mentoring itu progresnya cepat. Ya mungkin ya, saya nggak tahu sih. Mungkin Gusti Allah sudah mengijabah, mungkin dia tak kasih sembuh karena kamu udah tahu diri kamu sendiri, kamu udah tahu salahmu, kamu udah ngakuin bahwa kamu salah, kamu mau melonggarkan hatimu, mau minta maaf, mau melepas idealismemu, gitu kan? Mungkin dia tak ijabah deh. Sederhana kan teman-teman. Gitu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Mas Maizir Ali. Biar muka kelihatan seger dan gemuk bagaimana caranya, Mbak? Gimana caranya, Mbak? Ini saya malah kayaknya timbangan saya malah agak menurun dikit nih. Saya nggak seger, Mas. Kalau gitu. kalau segi timbangan sih ya, kalau BB saya memang belum naik. Tapi kalau dilihat secara sekilas, saya memang fresh. Freshnya yaitu bahwa enjoy aja, senyum aja, banyakin senyum yang Mbak Retno ya. Banyakin. Itu ya tipsnya ya teman-teman, banyakin senyum aja deh gitu ya. Menurut saya pribadi ya, ini pandangan saya, teman-teman nggak setuju nggak apa-apa, nggak ada masalah sama sekali. Kita tuh hidup tuh kurangnya apa sih ya? Kita tuh hidup nggak ada kurangnya sebenarnya. Kurangnya cuma satu, apa Mbak Retno? Kurang bersyukur gitu ya. Ya, itulah. Kita misalkan nih ya, kita itu saya dulu itu. Gitu kan. Oh dulu Mbak Retno gitu mikirnya ya. Kenapa saya yang paling tersakiti gitu ya Mbak ya? Yes. Terus telinga juga masih bisa mendengar dengan bagus, mulut mau ngomong juga oke, mau ketawa juga masih bagus gitu kan. Apalagi yang kurang, apalagi yang mau dikeluhkan, sakit nggak sembuh-sembuh gitu kan. Masih banyak sensasinya. Ya itu self talk Anda, itu doa Anda kayak gitu. Tanya deh ke Mbak Retno ya. Kita sekarang tanya langsung ke Mbak Retno. Dulu ketika Mbak Retno self talk-nya negatif, kok masih sakit, kok masih kambuh, kemudian memaksa dirinya untuk senyum 37 dan akhirnya self talk-nya positif, hasilnya kan seperti sekarang. Teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Itu resep cerahnya wajah Mbak Retno. Cerahnya, segernya, auranya Mbak Retno itu dari situ sebenarnya, dari senyum 37 dan self talk-nya positif. Tapi ketika melakukannya dulu, ada kayak konflik nggak Mbak di pikirannya? Pasti itu Mas. Pasti. Kayak gimana Mbak konfliknya pada waktu itu Mbak? Hari pertama itu
hari pertama itu ini sedikit cerita ya. Hari pertama buku datang. Saya baca buku itu, Mas, saya nggak bisa nyambung ini sama pikiran saya. Kayak huruf itu loncat-loncat semua. Itu yang shifting itu apa? Saya itu nggak mudeng sama sekali. Terus ya setelah itu saya baca berulang-ulang, senyum 37, self talk itu apa? Contohnya sudah dicontohkan juga di situ. Ya, kayaknya itu saya sudah melakukan yang terbaik menurut saya sudah self talk, saya sudah senyum, tapi sisa itu tetap saya tambahin terus tiap hari gitu. Itu pasti terbesit muncul negatif. Setelah saya muncul itu di pikiran saya muncul seseorang yang pernah menyakiti saya. Saya langsung bilang begitu. Enggak, dia orang baik. Saya langsung bilang begitu. Dimanapun saya berada. Saya langsung, seumpama saya lagi naik motor, ataupun waktu sholat pun, saya pernah terbesit 1 kali. Bayangan si orang itu berlalu di mata saya, Mas. Muncul. Saya langsung bilang dalam keadaan saya sholat. Enggak, dia orang baik. Setelah itu hilang sendiri, wes. Gitu. Dan itu nggak mudah loh ya Mbak Retno lakuin itu ya. Kalau kita udah tahu bahwa dia yang menyakiti kita, ya kita akan bilang, wah dia orang jahat, orang ajar nih. Wah pengennya balas dendam gitu kan. Tapi Mbak Retno berhasil melawannya teman-teman. Dia orang baik, dia orang bagus, dia orang keren lah ibarat kata kayak gitu. Kenapa kita harus kayak gitu? Kita nggak peduli dia sekarang. Kita peduli bahwa kalau kita tetap memendam rasa benci amarah ke dia, kita nggak sehat-sehat. Maka kita balik. Ya udah biar damai, biar tenang, dia baik kok, dia baik. Meskipun realitanya nggak seperti itu. Tapi yang terjadi apa? Kita yang dapat efek lebih powerfulnya, lebih positifnya. Kita sehat, kita bahagia. Kenapa? Kita nggak ada memendam amarah apa-apa. Memang semua orang itu baik kok. Karena di mentoring kemarin ya Mbak Retno, saya kan menyampaikan di hari yang ke-11 biasanya ya teman-teman. Ketika teman-teman mengutarakan semua shifting break-nya, dan shifting break Mbak Retno kemarin panjang banget gitu kan ya. Banyak banget. Saya hanya kasih solusi sederhana sih teman-teman yang saya bocorkan di sini ya. Anda hanya perlu mengubah fokus Anda saja. Kalau Anda tuh pengen semuanya baik, ya. Kalau Anda mau mengubah orang, ya dengan cara menasihati dia, dengan cara ngomong ke dia, dan itu udah Anda lakukan dan itu nggak berhasil, maka jangan gunakan cara yang sama. Anda nggak akan didengerin sama orang tersebut. Caranya gimana? Kita pakai cara yang lain. Gimana caranya Mas? Simple. Anda tulis semua kebaikan orang tersebut. Semua jasa-jasanya dia. Wah nggak ada Mas, dia tuh jahat banget sama saya, memfitnah saya. Ada pasti ada. Kalau nggak ada, artinya sisi sudut pandang negatif Anda itu masih terlalu dominan. Maka ayo digali lagi, pasti ketemu kok baiknya dia. Ketemu, tulis. Jangan biarkan itu di pikiran kemudian bilang begitu saja, tapi tulis. Oh dia mungkin dulu berjasa karena membuat saya gini, akhirnya saya jadi gini. Nah apa itu jasanya dia? Tulis semuanya. Malam sebelum tidur Anda baca itu minimal 7 kali. Ulangi terus, dan nggak tahu kenapa ya Anda damai, Anda tenang, dan orang yang Anda nggak suka ini tuh lama-lama akan mendekat ke Anda dan jadi baik ke Anda. Itu yang dilakukan Mbak Retno dan hasil yang didapatkan Mbak Retno maupun teman-teman yang ikut mentoring teman-teman. Maka kenapa selalu saya bilang ya, saya ulangin di mentoring yang kedua dulu waktu masih grup WhatsApp gitu ya, masih bentuknya grup. Ada salah satu member mentoring yang cewek yang ikut ya, itu mau pisah sama suaminya gitu kan. Dengan cara yang saya sampaikan tadi, fokusnya diubah. Oke deh Mbak, sekarang kan Mbak kenapa pengen kayak gitu, pengen pisah lah ibarat kata kayak gitu. Itu kan karena mikir keburukan suaminya selingkuh lah, suaminya bla 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 gitu. Pertanyaan saya simpel, Mbak sakit yang ngurusin siapa? Yang beliin obat siapa? Mbak kan ibu rumah tangga. Iya, dari duit suami saya sih Mas. Suami Mbak baik gak? Baik sih Mas. Nah, sekarang fokusnya diubah ke kebaikan suaminya. Ditulis semuanya, diulangi terus setiap sebelum tidur. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ada surat cerai dari pengadilan yang pertama gitu kan, panggilan cerai, disobek, udah mereka sekarang damai lagi, rukun lagi. Sebegitu powerfulnya pikiran kita ini teman-teman. Kalau kita bisa ngalihin fokus kita. Karena apa ya? Pikiran kita ini kan kayak kaset rekaman gitu ya Mbak Retno ya. Kalau kita tetap membiarkan pikiran kita ini merekam yang buruk-buruk, ya nanti cara merespon kita jadi buruk. Tapi kalau kita mulai memaksakan diri, nah kuncinya itu, memaksakan diri memberikan rekaman yang positif ke otak kita ini, maka jadi baik semuanya. Gitu. Orang yang jadi benci tiba-tiba baik sama kita. Orang yang jadi jauh kayaknya kok wah nggak banget gitu kan ketemu orang tersebut, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba jadi baik juga sama kita.
nggak tahu seperti itu ya, ya alam bisawab lah ya. Nah kemarin Barno juga menyampaikan tuh kalau dengar berita buruk dulu kan pusing gitu kan, enggak gitu kan, terus kalau ada tetangga yang ngomong buruk itu kan sering banget teman-teman alami ya. Gimana Mbak Retno bisa mengatasi itu dan nggak mengganggu atau nggak menjadi shifting break-nya Mbak Retno? Ya kalau sekarang saya alihkan aja Mas, langsung senyum aja. Kalau sekarang sih, kalau saya kan memang sekarang nggak kurus tapi langsing. Beda ya teman-teman ya, langsing sama kurus beda ya. Pasti kalau ngumpul gini, tuh sekarang kok tambah gini iya. Saya langsung bilang aja iya. Lu apa sakit? Enggak, saya sehat walafiat, saya tidak apa-apa. Daripada program diet nanti malah menyiksa, saya akan bilang gitu. Ini aja lebih enak. Gitu. Sudah senyumin aja. Senyumin aja ya. Mau ikutan, nah kan saya malah saya ajak mau ikutan langsing sama saya. Gitu. Sudah, terus gitu ya sudah. Kalau dulu kalau ada orang yang bilang, waduh, saiki kok malah gini. Lu langsung aduh sini. Nanti efeknya ke suami saya. Gitu. Saya suruh cepet-cepet pulang gitu atau gimana. Gitu ya. Tapi sekarang saya meskipun saya nyuruh pulang tapi tidak tanda kutip dengan keadaan saya yang seperti kemarin-kemarin gitu. Oke deh, sip, keren. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Retno, Mbak Fitri Alfarina. Saya udah 5 bulan masih ada nyeri ulu hati dan nggak nyaman kalau habis makan. Panik, cemas. Kata psikiater, saya anxiety sama depresi. Depresi ini udah berat banget ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya adalah solusinya Mas. Saya nggak akan jawab. Yang jawab biar Mbak Retno. Menurut Mbak Retno solusinya gimana? Kalau menurut saya sih ya dibawa santai aja kalau ada sensasi. Kalau saya sih sekarang cukup ke senyum aja, self talk positif gitu aja. Nanti lama-lama juga hilang kok. Yang penting STK aja. Apa itu STK Mbak Retno? Mungkin ada yang belum paham nih. Ya konsisten gitu aja. Gitu. Saya dikasih sejauh ya. Saya sejauh ini dikasih sudah apa ya? Saya sudah dikasih perjalanan saya 4 bulan yang lalu sampai sekarang. Itu saya sudah se-powerful ini. Saya sudah melaksanakan tugas-tugas saya untuk anak saya atau apa. Itu saya sudah sangat luar biasa, Mas. Itu aja. Tinggal STK-nya aja, Mas. Itu aja. Tinggal STK-nya aja ya. Oke. Dibandingkan 4 bulan yang lalu ya, Mbak Retno ya. Iya. Oke deh, sip. Aduh, banyak banget ya teman-teman yang bisa kita ambil pelajaran dari Mbak Retno malam hari ini ya. Mulai dari sensasi yang Mbak Retno rasakan, terutama kalau yang cewek-cewek matanya buram, rambutnya rontok, beres ya. Tanpa herbal, tanpa resep khusus, hanya senyum 37, memperbaiki kartu pes bagus, semua sensasi jadi hilang sendirinya, gitu ya teman-teman. Ini ada pertanyaan nih, dan kayaknya mungkin Mbak Retno yang dulu ya. Biar tidak ngegas terus gimana ya Mas? Gimana ya Mas Mbak? Setiap luka gak sembuh nanti ngegas lagi, perih lagi ya. Jadi mungkin masih apa ya, labil gitu. Kalau menurut Mbak Retno gimana, Pak? Semelah aja. Semua itu dilandai aja. Nggak ada sesuatu kok yang kalau kita mikirnya landai, kalau kita mikirnya rileks, itu nanti pasti bablas sendiri kok. Dialihkan aja dengan senyum 37 gitu aja. Self talk-nya positif. Mikirnya jangan terlalu ngegas-ngegas. Gitu aja. Dilandaikan aja. Dilandaikan aja ya. Oke. Padahal dulu-dulunya suami saya selalu ngasih tahu begitu, tapi nggak ngefek. Nggak ngefek ke saya. Mungkin belum waktunya itu, Mas. Oke deh, siap. Ya, Mbak Retno pernah sampai ke psikiater nggak? Hampir. Hampir. Oke. Maksudnya gimana? Hampir itu gimana, Mbak? Udah mau atau gimana? Waktu ke rumah sakit itu, yang terakhir saya ketemu Mbak Lina itu, saya berobat. Saya kan disuruh kontrol lagi tuh.
Tapi saya nggak datang. Si dokternya sudah bilang, Bu, kalau berobat yang ini yang terakhir ini nggak ada perubahannya, nanti saya kasih surat rujukan. Tapi saya nggak kembali. Surat rujukan ke psikiater gitu ya, Mbak? Iya. Gitu ya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru hadir malam hari ini, saya kasih bocoran pola teman-teman semuanya untuk mencapai kesembuhannya. Jadi Anda sakit nih, yang pertama Anda lakukan pasti ke dokter. Kemudian dikasih obat, gitu kan? Nggak berhasil, Anda coba cara yang kedua. Apa itu? Kimia nggak berhasil, Anda coba herbal. Ya, herbal nggak berhasil. Lalu pola pikir Anda, sebenarnya akan berubah. Wah, jangan-jangan nih aku ada sesuatu yang goib nih. Nah, mungkin kayak gitu ya. Akhirnya masuklah ke rupiah, gitu kan. Mbak No ketawa kenceng itu kayaknya mau ngalami kayak gitu juga kan? Iya. Akhirnya ke rupiah gitu kan. Rupiah nggak berjalan juga. Rupiah bagus nggak? Wah, bagus banget. Cuman karena belum menemukan sebab sakitnya, maka masih kambuh lagi. Habis itu apa? Gitu kan? Habis itu kalau udah mentok kuliah, coba ke terapi. Ya terapi akupuntur, bekam lah atau apapun itu. Bagus nggak? Wah, itu bagus banget juga. Cuman ya sama. Itu hanya menyelesaikan masalah ketika terjadi, gitu ya. Solusi setelah masalah terjadi. Tapi sebab kenapa masalah itu terjadi itu nggak digali lagi. Nah, udah nggak berhasil nih 4 cara. Terus apa yang Anda lakukan? Anda akan balik ke cara yang pertama, ke dokter lagi, gitu kan ya? Ke dokter seperti yang disampaikan Mbak Retno. Kalau ini udah nggak berhasil, maka mentok Anda akan saya alihkan ke psikiater yang kedua. Gitu. Di psikiater udah nggak berhasil, Anda frustasi. Aduh, gimana lagi nih caranya? Gimana lagi? Dan itu yang dialami oleh Mas Alinuddin kemarin, dialami oleh Mbak Emma kemarin juga, teman-teman. Dan alhamdulillah ketika ikut mentoring, semua bisa beres. Kenapa? Karena salah satu bocoran yang saya sampaikan ke teman-teman adalah saya di sini tuh menggali sebab sakit teman-teman. Jadi nggak cuma obatnya apa itu enggak. Jadi kalau Anda tanya ke saya, Mas, ini kalau gini sih gimana solusinya? Ini gimana solusinya? Saya akan tanya balik. Anda udah ketemu belum sakit Anda itu karena apa? Anda kok kambuh terus jam sekian itu karena apa? Contoh nih ya, sore, Mas aku sore selalu kambuh di jam 4 sore, jam 5 sore itu kambuh, sensasinya luar biasa. Saya akan tanya balik. Anda ketika siang ngapain? Ya saya makan, Mas. Habis makan ngapain? Tidur, Mas. Nah ya itu yang bikin Anda sakit. Habis makan langsung tidur, sorenya kambuh. Terus gimana dong, Mas? Anda nggak obat. Terus gimana? Ya udah, tidur dulu, baru nanti makan. Sore pasti nggak akan kambuh. Dan benar, teman-teman. Yang nggak butuh obat kan? Kenapa? Ya sore nggak kambuh, nggak butuh obat sama sekali. Simpel kan cara untuk menyelesaikan masalah itu kalau kita menggali dari sebab kenapa masalah itu terjadi. Gitu ya. Nah, itu pertanyaan Mbak Nunung, udah dijawab sama Mbak Retno tadi ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Siti Zeng. Cara nutupin kartu vagusnya gimana, Mas? Saya masih berasa banget gak enak tidak sampai tembus ke pundak belakang. Kartu vagus ya, saya ulangi lagi ya Mbak Siti dan teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir, itu bentuknya otot. Otot kita itu dikontrol oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita tegang, otot kita tegang. Maka nggak ada cara lain dan nggak ada herbal yang akan benar-benar membantu Anda kalau pikiran Anda itu selalu tegang. Pertanyaannya simpel sih. Saya tanya ke Mbak Retno deh. Mbak Retno udah coba madu herbal, Mbak, waktu itu? Udah ya? Sama apa itu yang tetes-tetes gitu udah coba juga ya, Mbak ya? Iya. Nah, pertanyaan saya ke Mbak Retno, sesuai pertanyaan Mbak Siti yang ini tadi ya. Madu itu membuat Mbak Retno sebab sakitnya, sebab cemasnya hilang nggak, Mbak? Enggak. Jawabannya simpel kan, teman-teman. Artinya apa? Sakit Anda, sebab sakitnya, ya solusi yang Anda ambil itu nggak sesuai. Maka kalau Anda masih sakit, ya pas banget. Bukan madunya yang nggak bagus, madunya bagus banget. Tapi madu ini mungkin menyelesaikan sebab yang di dalam dada ini, di dalam perut gitu kan. Tapi sebab yang di sini nggak tersentuh sama madunya. Gitu. Maka kalau kita nggak pengen tegang, kita temuin dulu sebab tegang kita tuh apa. Sebab kita cemas tuh apa. Itu di-clearkan. Maka nggak akan tegang, kartu vagus normal, santai, relax, lagi seperti ini. Beres, teman-teman. Kira-kira butuh obat nggak kalau gitu? Nggak bener-bener butuh obat sih sebenarnya. Kalau kayak gitu kasusnya. Gitu ya, Mbak Siti Ceng ya. Maka di sini kalau teman-teman selalu tanya, herbalnya apa, Mas? Herbalnya apa? Kalau sekedar herbal, cek di Tribelio, cek di beranda Facebook, saya sering share di sana. Tapi kalau Anda tanya gimana cara merdekanya, cara bisa seperti teman-teman kayak Mbak Retno ini maupun teman-teman yang lainnya, simpel jawaban saya. Temuin dulu sebab sakit teman-teman. Caranya gimana, Mas? Minimal praktek buku saya. Kalau mau cepat ikut mentoring saya, nanti saya pandu di situ. Ya, betul banget, Mas. Nah, ya kan Mbak Nunung, betul kan, Mbak? Baru sadar kan ya bahwa madu itu nggak menyelesaikan sebab di sini, gitu kan? Akar bajagah, apalagi yang ya pokoknya itu nggak menyelesaikan sebab yang ada di sini. Siapa yang bisa menyelesaikan sebab yang ada di sini? Ya kita sendiri, bukan orang lain.
di pola pikir kita. Gitu ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari sebentar. Mbak Irma Buser. Sama, yang saya rasakan sudah hampir 5 bulan bolak-balik dokter minum madu tidak ada perubahan. Nah, ya sebabnya belum beres ya percuma Mbak, bolak-balik ke dokter juga akan sama aja. Karena sebabnya nggak pernah digali gitu ya. Mbak Arno sering cemas dan gelisah juga ya waktu itu, tadi udah dijawab ya. Nggak cemas dan gelisah sih, cuman mungkin agak kemerungsung gitu ya Mbak Arno ya. Kayak kok apa sih gitu ya kayaknya ya. Oke. Nah ini konsumsi apa Mbak Retno? Mbak Retno tadi ya konsumsi jahe pandan madu ya teman-teman. Cuman itu enggak dominan. Itu bukan yang membuat Mbak Retno sembuh. Yang membuat ikut les ya. Apa di Atalarik ya, Mas Atalarik ya. Yang membuat Mbak Retno sembuh ya teman-teman karena Mbak Retno menyadari bahwa sebab sakit itu ada di pola pikir. Maka Mbak Retno membereskan pola pikirnya, membenahi lagi pola pikirnya. Dan semua jadi beres. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini Mbak Suraidah Mahmud, apa Mbak Retno mengalami juga kepala berat, sakit, pusing, leher kaku, kelingan seperti gempa, cemas berlebih, sesak ulu hati, sakit dada panas sampai punggung? Wah banyak banget ya ini keluhannya ya Suraidah Mahmud ya. Dada nyeri, susah tidur, kadang nggak tidur semalaman, mata buram, keringetan, dingin, tangan sama kaki gemeteran. Ya, tapi saya itu memang betul. Di sini sampai tembus belakang. Kadang sih sekarang juga masih ada. Kalau saya bawa jemur, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya tidak berkeringat dingin. Cuma sebelum mentoring, saya memang tidak bisa mengeluarkan keringat, Mas. Saya itu. Oh gitu. Nggak bisa mengeluarkan keringat ya malahannya. Ya. Saya bisa mengeluarkan keringat. Sorry Mbak Retno, wajahnya kepotong Mbak Retno. Wajahnya kepotong. Kabarnya bisa dinaikin dikit. Nah, ya. Saya bisa mengeluarkan keringat itu kalau saya keadaan rileks, berjemur, dan melakukan pernapasan. Itu aja. Kalau dulu selama 4 bulan itu nggak keluar keringat gitu ya, Mbak? Iya, saya jarang sekali mengeluarkan keringat. Waduh. Sampai saya buat self talk itu, Mas. Semoga saya hari ini saya bisa berkeringat, gitu. Dan alhamdulillah bisa. Ternyata betul itu. Ternyata betul. Kalau saya rileks, saya melakukan olah pernapasan itu waktu berjemur, kalau waktu sholat, itu bisa mengeluarkan keringat. Bisa mengeluarkan keringat. Kuncinya di rileks ya teman-teman ya. Teman-teman yang udah berjemur, kalau Anda nggak rileks, nggak akan maksimal deh berjemurnya. Karena salah satu di berjemur itu yang di materi video YouTube sudah saya sampaikan ya. Selain membuat Anda rileks sebenarnya, itu ada mindset yang harus dibangun di situ. Apa itu? Anda nggak boleh berpikir ketika berjemur, aduh kalau hitam gimana? Aduh kalau nggak sembuh-sembuh gimana? Aduh kalau masih sakit gimana? Anda tuh nggak boleh berpikir kayak gitu ketika berjemur, teman-teman. Percuma Anda akan berjemur 2 jam sampai 6 jam pun kalau mindsetnya kayak gitu. Terus apa dong Mas ketika berjemur? Ketika berjemur kita sambil bersyukur. Oh, ya Allah terima kasih ya. Engkau masih memberikan matahari yang gratis, yang free, yang bikin aku sehat, hormon endorfin, hormon dopamin, hormon kebahagiaanku keluar semuanya, bikin aku relax, bikin aku tenang. Wah, ini yang bikin kepalaku bisa sehat nih. Kelingannya akan hilang, dadaku, papasan di dadaku akan keluar gitu kan. Kemudian bagus-bagusku akan balik, sehat lagi. Anda harus berpikir seperti itu ketika berjemur. Jadi kalau selama Anda berjemur mikirnya nggak kayak gitu dan belum dapat progresnya, yang salah bukan mataharinya, teman-teman. Kalau kita nyalain mataharinya, kita berarti nyalain yang nyiptain matahari dong. Aduh, repot tuh kalau gitu ya. Yang salah siapa? Mindset kita yang salah. Sama kasusnya dengan ketika Mbak Retno udah berani makan kemarin apa Mbak? Nasi Padang ya? Atau apa? Ketika pergi sama siapa tuh? Bubur itu Mas. Itu apa, bubur ayam. Bubur ayam. Oke, bubur ayam ya. Nggak ada masalah ya? Nggak ada. Ini yang terakhir ini 2 hari ini saya kerupuk Mas. Kerupuk ya. Ya. Tapi kerupuknya yang goreng pasir itu kayak opak kere gitu loh. Oke. Itu awalnya saya cuma 2 biji, 3 biji. Yang kan kecil-kecil. Sekarang sudah sampai 5 biji nih. Sampai 10. Aman. Aman nggak Pak? Brokoli juga aman. Brokoli aman. Sambal udah nyoba Mbak? Sambal saya belum Mas. Sambal belum. Lagi apa kemarin?
Kalau bakso daging atau apa kemarin? Goreng-gorengan gitu? Kalau goreng-gorengan, saya sekarang cenderung saya gorengnya pakai minyak zaitun. Itu sekarang saya terapkan juga ke anak saya, Mas. Waktu tidur siang pun tidak saya kasih makanan dulu. Jadi anak saya mulai dari dini saya belajarin itu. Kasihan lambungnya, Mas. Iya, kasihan lambungnya. Jadi kalau kita bisa bahasakan ya teman-teman, sebenarnya lambung itu punya rasa, punya hati. Jadi jangan samakan dengan pisau belati ya. Kenapa begitu? Ini repotnya tuh gini teman-teman. Anda nggak sadar ya, kalau lambung Anda sudah bermasalah gitu kan, itu biasanya efeknya kemana-mana. Kita nanti di ambeien bisa sampai situ, infeksi di usus, kemudian di batu empedu, apalagi di apa ya yang sering teman-teman rasakan tuh apa ya? Itulah yang paling banyak tuh itu. Kenapa ya, pintu awal pencernaan kita ada di mulut sama di lambung kita, teman-teman. Nah kalau lambungnya nggak beres ya semua akan jadi nggak beres juga. Ya. Nah ini ada pertanyaan nih. Mas Alvin, kalau sekarang kan pagi musim hujan, siang panas, bolehkah berjemur di waktu siang hari? Boleh. Setelah jam 2 siang, silakan berjemur teman-teman, nggak apa-apa. Itu bagus juga. Ya, karena ada penelitian yang mengatakan hal demikian. Nah, berjemur ini mungkin agak beda ya, yang dengan berjemur kalau pas kondisi COVID kemarin ya teman-teman ya. Fungsi dari berjemur ini bukan kayak COVID kemarin, beda ya. Fungsi dari berjemur ketika proses penyembuhan teman-teman ini, yang saya tekankan itu satu. Anda harus bersyukur ketika berjemur. Maka berjemur udah bisa dimulai ketika matahari terbit. Kenapa? Anda harus melatih diri Anda untuk bersyukur, dan bersyukur terus dengan apa yang sudah Allah anugerahkan ke Anda. Matahari, gitu kan, tubuh yang masih bisa menghadap matahari langsung, nggak perlu pakai kursi roda, nggak perlu didorong sama orang, nggak perlu dibilangin dokter dulu, Bu, kalau sekarang udah pulang dari rumah sakit, besok berjemur ya. Kan kita nggak perlu dibilangin kayak gitu. Kan gitu ya, ya udah kita nikmatin aja, kita syukuri aja ya. Nah ini ada pertanyaan nih, kemerungsung apa itu Mbak, nggak ngerti. bukan orang Jawa ya ini Mbak Retno ya. Kemerungsung apa Mbak Retno? Kalau menurut saya sih ya gimana ya, nggak pas aja gitu loh, momennya nggak pas, jadi bikin emosi gitu. Pokoknya nggak pas aja. Pokoknya nggak pas aja ya. Dan ternyata itu akarnya ada di pikiran kita sendiri ya, Mbak Retno ya. Iya. Keren. Kita udah hampir 1/4 jam diskusi Mbak Retno, dan memang biasanya kita diskusinya di live sekian jam. Tapi kalau saya diskusi langsung sama Mbak Retno ketika kita mentoring itu setengah jam kayaknya kurang gitu ya. Karena wah seru banget diskusinya ya Mbak Retno ya. Kadang karena banyak banget yang nggak pantas ya diomongkan saja saya omongkan ke jenengan. Oh gitu ya. Tapi aman ya. Karena saya fokusnya untuk membantu teman-teman aja gitu ya. Oke. Sebelum kita tutup agenda live kita malam hari ini, monggo Mbak Retno apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang mendengar kita malam hari ini? Apa intisari proses kesembuhan yang didapatkan Mbak Retno selama ikut mentoring? Ya intinya ini kalau saya sendiri ya Mas, saya menjadi orang yang lebih baik lagi Mas, nggak seperti yang dulu. Itu hasilnya ya Retno ya. Saya siap, maksud saya siap ke depannya dengan merubah diri saya, atau orang lain yang salah ataupun siapa yang berhadapan dengan saya sekarang menggali diri saya sendiri. Saya yang salah lebih dulu. Kalau untuk pesan ke teman-teman ya apa ya, kemarin saya sudah dapat dari Pak Ali, kalau ada sensasi nggak bikin mati, itu juga saya terapkan ke diri saya. Kalau ada sensasi muncul, sensasi itu nggak bikin mati kok, memang betul. Kalau saya sih STK aja, itu aja. Sabar sama konsisten ya Mbak Retno ya. Iya. Sip, keren, siap. Jadi yang disampaikan Mbak Retno tadi ya, saya review sedikit ya teman-teman. Satu hal yang kemarin Mas Ali sampaikan di live sebelumnya ya, Mas Ali percaya bahwa apapun sensasi yang datang nggak bikin mati kok, gitu kan. Nah, jadi kita nggak perlu berpikir bahwa kita akan mati, nggak perlu berpikir kayak gitu. Aman, kita masih hidup gitu kan. Kita masih punya waktu. Dan itu yang perlu ditanamkan ke teman-teman. Maka dengan cara berpikir yang sesimpel itu, teman-teman akan realize, nggak akan cemas, dan sensasinya akan hilang dengan sendiri. Oke, sip, keren banget.
Terima kasih ya Mbak Retno atas waktunya, atas atensinya, atas sharing-sharingnya, dan luar biasa banget case yang disampaikan Mbak Retno dan bagaimana cara penyelesaiannya dan pentingnya untuk menemukan sebab kenapa asam lambungnya selalu kambuh gitu kan. Sudah Mbak Retno ceritakan juga, dan jelas sekarang sudah merdeka. Pesan saya ke Mbak Retno maupun teman-teman yang lainnya yang sudah dapat progresnya, lebih sabar, lebih telaten, lebih konsisten lagi ya, karena itu yang akan membuat Anda tetap dalam kondisi yang positif. Dan ingat terus apa yang jadi future hope-nya gitu ya Mbak Retno ya, karena penting banget itu. Kalau kita nggak punya future hope, aduh, kita akan kembali ke kebiasaan lama kita kemarin kayaknya ya Mbak Retno ya. Itu ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Kita jumpa lagi di SM Talk atau Agenda Lab yang berikutnya. Terima kasih banyak ya Mbak Retno, dan mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan teman-teman. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.